Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang reseptor metabotropik. Garis besar dari materi ini yaitu yang pertama, reseptor metabotropik disebut juga sebagai G-protein coupled receptor atau GPCR. Mengapa disebut demikian? Karena reseptor ini mengandung protein G yang dimana protein G itu sendiri berfungsi sebagai pengikat nukleotida guanin. Kedua, reseptor ini memiliki 3 komponen terpisah dan tempat reseptor metabotropik ini berada yaitu di membran sel dan responnya terjadi dalam hitungan detik. Dan yang terakhir, reseptor ini memiliki rantai polipeptida tunggal dan 7 helix transmembran atau 7 domain transmembran yang memutar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan tentang reseptor metabotropik. Reseptor metabotropik terdiri atas 3 komponen terpisah, yaitu reseptor protein 2, 3 protein G, A, B, dan P, 3 efektor. Area pengenalnya berada pada bagian luar membran sel, di mana struktur ini berfungsi untuk memberikan akses terhadap ligan endogen yang bersifat hidrofilik, serta akses obat-obat ekstraseluler untuk masuk. Sedangkan area katalitik dari reseptor ini berada di bagian dalam membran sel. Terdapat hampir sekitar 16 protein GA, 5 protein GB, dan 11 protein GV yang menjadikan reseptor ini dapat menimbulkan efek seluler yang bervariasi. Terima kasih. Reseptor metabotropik terdiri dari sebuah protein yang tersusun atas 7 domain transmembran yang memutar. Terikatnya ligan ekstraseluler pada reseptor ini akan menyebabkan terjadinya perubahan pada struktur protein. Perubahan ini akan mengaktifasi protein G-alfa sehingga protein G-alfa mengarah ke bagian dalam dari reseptor tersebut. Nah, proses aktivasi ini melibatkan pertukaran antara guanin difosfat atau GDP menjadi guanin trifosfat atau GTP yang terikat pada reseptor. Protein G alfa yang teraktivasi akan dilepas ke sitoplasma dan berfungsi sebagai second messenger yang akan berinteraksi dengan protein lain di dalam sel. Ketika protein G alfa ini menemukan targetnya, GTP akan dihidrolisis menjadi GDP dan energi yang dilepaskan dari protein hidrolisis tersebut akan digunakan sebagai sumber energi untuk menimbulkan suatu efek pada protein targetnya. Selanjutnya, saluran ion yang bekerja melibatkan reseptor metabolik. Yang pertama, substansi P. Substansi P merupakan neurotransmitter eksitatorik yang dilepaskan oleh bagian terminal serabut saraf pembawa rangsang nyeri yang memiliki bersifnapas di substansia gelatinosa pada medula spinalis. Substansia P ini berfungsi mengaktifasi neurokinin I G protein komplit reseptor. Yang kedua, dopamin. Dopamin merupakan 50% katekolamin yang berada pada sistem saraf pusat, di mana konsentrasi dopamin tertinggi berada pada basal ganglia. Dopamin dapat bersifat inhibitorik ataupun eksitatorik, bergantung pada reseptor dopaminergik yang teraktivasi. Dopamin penting dalam reward system di otak. Dopamin juga berperan penting dalam mekanisme adiksi serta toleransi terhadap obat-obat anestesi dan obat-obat analgesik. Selanjutnya yang ketiga adalah reseptor histamin. Histamin merupakan senyawa amin endogenous yang diproduksi melalui proses dekarboksilasi asam amino L-histidin dan disimpan dalam sel mast, basofil, dan beberapa neuron.
Neuron yang mengandung histamin terdapat pada nukleus tuberomamillari di hipotalamus diaman. Nukleus ini akan teraktivasi selama fase bangun. Senyawa ini memediasi beberapa proses fisiologis tubuh, baik di jaringan pusat maupun di jaringan perifer. Histamin terdapat dalam konsentrasi yang tinggi pada hipotalamus dan aras. Histamin merupakan mediator utama reaksi alergi atau inflamasi karena disintesis oleh sel-sel imunitas seperti sel mast dan basofil dan dilepaskan jika ada stimulus berupa ikatan antigen dan antibodi. Efek histamin terhadap proses fisiologis tubuh dimediasi oleh 4 tipe reseptor yang berbeda, yaitu reseptor histamin H1, H2, H3, dan H4. Seluruh reseptor histamin termasuk dalam golongan G-protein coupled receptor atau GPCR. Obat-obat antihistamin yang dapat menimbulkan efek sedasi bekerja pada area ini dengan cara melewati sawar darah, otak, dan menghambat kerja H1 reseptor metabotropik. Reseptor histamin H4 merupakan reseptor yang ditemukan paling baru. Dan yang terakhir adalah reseptor serotonin. Serotonin nama lainnya adalah 5-hydroxytryptamine atau 5-HT3, di mana reseptor ini terdapat dalam konsentrasi yang tinggi di otak. Serotonin bekerja pada ligand-gated ion channels dan reseptor metabotropik. Reseptor serotonin ini berlokasi pada chemoreseptor trigger zone, di mana suatu area pada medula oblongata yang menerima impuls yang berasal dari obat-obatan di dalam darah, serta berhubungan dengan pusat mentah di otak. Serotonin merupakan satu-satunya subtipe reseptor 5-HT yang ionotropik, yaitu suatu reseptor membran yang langsung terhubung oleh suatu kanal ion dan memerantarai aksi sinaptik yang cepat. Reseptor serotonin ini dapat dihambat oleh obat-obatan seperti ondansetron, granisetron, dan obat-obat antiemetik lainnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.